Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan Bu Dede dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi yang akan Bu Guru berikan kali ini dapat bermanfaat dan dapat dengan mudah kalian pahami dan mengerti. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat bukan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat dalam belajar. Oke, pada kesempatan kali ini Bu Guru akan melanjutkan materi yang telah kita pelajari kemarin, yaitu sekarang kita akan belajar mengenai struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Adapun indikator atau tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini adalah satu, kita dapat mengidentifikasi struktur teks deskripsi dan kita dapat mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks deskripsi. Masih semangat? Struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi itu ada deskripsi umum dan deskripsi bagian. Nah, deskripsi umum itu apa? Deskripsi umum adalah paragraf pertama, di mana di setiap teks deskripsi paragraf pertama itu menjelaskan tentang identitas objek yang dideskripsikan. Misalnya nanti di situ dijelaskan tentang hal menurut jenis, kelompok, dan sebagainya. Terus struktur selanjutnya adalah deskripsi bagian. Pada bagian ini digambarkan mengenai objek yang akan dideskripsikan di dalam teks. Oke anak-anakku, coba kalian amati dan kalian perhatikan teks deskripsi yang ada ini. Di situ ada deskripsi umum. Deskripsi umum paragraf pertama, di situ disebutkan harimau Sumatera atau yang memiliki nama ilmiah Phathera tigris sumatrae adalah salah satu satwa endemik Indonesia yang menarik. Harimau ini memiliki penampakan yang khas dan berbeda dari jenis harimau lain pada umumnya. Ini deskripsi umum ya tentang harimau. Kemudian kita lanjutnya ke deskripsi bagian. Bisa kalian amati dan kalian baca ya bagaimana deskripsi bagian itu. Setelah kita memahami struktur dari teks deskripsi tadi, selanjutnya kita ke aspek kebahasaannya. Nah, aspek kebahasaan teks deskripsi yang pertama ada kata konkret. Maksudnya adalah kata yang acuannya mudah atau kita pahami dengan menggunakan panca indera kita. Misalnya tadi contoh dalam teks tadi itu ada harimau. Oh, kita tahu harimau. Jadi apa yang ada di teks deskripsi itu kita mudah menangkapnya dengan panca indera kita. Oke, aspek yang kedua adalah kata rujukan. Nah, merupakan suatu kata yang merujuk pada kata lain yang sudah digunakan sebelumnya dan menunjukkan keterkaitannya. Kata rujukan ini dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu rujukan benda atau hal. Biasanya kata yang digunakan ada ini, itu, tersebut, dan rujukan tempat di sini, di situ, di sana. Nah, kemudian yang terakhir adalah rujukan personal atau orang. Ada dia, ia, mereka, beliau, kamu. Nah, itu jenis-jenis kata rujukan. Kemudian aspek kebahasaan yang ketiga adalah konjungsi. Konjungsi atau kata hubung adalah kata tugas yang menghubungkan antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf.
Teks deskripsi umumnya menggunakan konjungsi dan, tetapi, dan sehingga. Konjungsi dan digunakan untuk menambah unsur deskripsi. Misalnya tadi di contoh deskripsi yang Bu Guru tampilkan, harimau Sumatera memiliki kulit seperti ini dan memiliki gigi yang tajam. Jadi menambah unsur deskripsinya. Kemudian konjungsi tetapi. Konjungsi tetapi digunakan untuk memperlawankan unsur deskripsi. Dan konjungsi selanjutnya adalah sehingga. Konjungsi sehingga ini menghubungkan sebab dan akibat unsur deskripsi. Ada kata berimbuhan. Kata berimbuhan digunakan untuk membentuk sebuah kalimat agar kalimat lebih menarik dan komunikatif. Selanjutnya, aspek selanjutnya adalah menggunakan kata umum dan kata khusus. Contohnya kata umumnya itu warna, maka kata khususnya ada merah, kuning, hijau, biru, dan lain sebagainya. Kemudian aspek kebahasaan teks deskripsi yang keenam adalah menggunakan sinonim, yaitu kata-kata yang memiliki kesamaan atau kemiripan arti. Nah, bisa dilihat anak-anakku, contohnya ya, ada kata keindahan dan kemegahan candi itu tampak dari bentuk bangunannya. Itu antara sinonim kata keindahan dan kemegahan. Deskripsi yang ketujuh yaitu menggunakan majas perbandingan. Nah, penggunaan majas perbandingan ini bertujuan untuk melukiskan secara konkret objek yang dideskripsikan. Contoh, di sini ada kalimatnya ya. Di sana kita bisa menikmati pemandangan hamparan laut biru seperti permadani. Nah, hamparan laut biru itu dibandingkan dengan permadani. Paham ya anak-anakku? Nah, unsur teks deskripsi yang ke-8 yaitu menggunakan kata ganti orang. Nah, misalnya Anda, beliau, kamu, seperti itu. Biar lebih paham dan lebih jelas, kemarin pada pertemuan minggu yang kemarin Bu Guru telah memberikan teks deskripsi yang berjudul Burung Sekretaris. Tolong kamu analisis struktur teks deskripsi tersebut. Anak-anakku, Bu Guru yang sayangi dan Bu Guru yang cintai, tugas kamu selanjutnya adalah menganalisis aspek kebahasaan dari teks deskripsi yang berjudul Burung Sekretaris tersebut. Nah, seperti yang kamu lihat di tabel ini, nah, Bu Guru sudah memberikan rubrik penilaiannya ketika kamu dapat menampilkan atau menyampaikan aspek kebahasaan dari teks deskripsi burung sekretaris tersebut. Tugas yang terakhir adalah carilah teks deskripsi, kemudian kamu analisis struktur dan aspek kebahasaan. Paham ya? Sampai di sini ya materi yang Bu Guru sampaikan. Mudah-mudahan kamu paham dan kamu mengerti. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!